Shalom dan selamat bertemu dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Dan pada saat ini jemaat Tuhan dikasihi, kita akan belajar sedikit bagian firman Tuhan sebagai dasar kehidupan kita. Dan sebelum kita memulakan dan belajar daripada firman Tuhan, sekali lagi kita datang kepada Tuhan dalam doa dan saat pimpin kita dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan penyertaan-Mu. Sebentar kami akan belajar merenungkan firman Tuhan. Berkati setiap pribadi kami, setiap keluarga, setiap jemaat, setiap anak Tuhan yang belajar firman Tuhan pada saat ini. Berkati setiap pribadi kami Tuhan, sertai kami dari awal hingga selesainya. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan dikasihi, pujian syukur kita naikkan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus, karena memiliki kesempatan sekali lagi untuk kita belajar firman Tuhan. Dan pada saat ini saya akan membawa satu kalimat firman Tuhan yang kita akan sama pelajari untuk merenungkan firman Tuhan kehidupan kita saat ini, yaitu tentang kesetiaan orang percaya kepada Tuhan, kesetiaan orang Kristen yang percaya kepada Tuhan. Jadi kalau kita lihat kesetiaan orang Kristen kepada Tuhan, yang bermaksud bagaimana kita setia kepada Tuhan. Jadi apakah kita tetap mengasihi dan setia kepada Tuhan dalam kehidupan kita sentiasa ataupun bagaimana. Jadi pada saat ini kita akan mempelajari, ada beberapa hal yang kita akan pelajari dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Kita harus setia. Jadi ada 3 hal perkara yang kita akan lihat perlu kita pahami tentang kesetiaan kita sebagai anak Tuhan. Kita harus setia kepada Tuhan. Jadi kalau kita lihat, yaitu pertama tentang bukti dan tanda kesetiaan kita kepada Tuhan. Jadi bukti dan tanda. Dan kita harus melihat bahwa bukti dan tanda apa kita harus setia kepada Tuhan. Jadi tetap setia melayani Tuhan, tetap setia melakukan pekerjaan Tuhan. Itu banyak istilah kita dengar dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Jadi apakah buktinya dan apakah tandanya kesetiaan kita kepada Tuhan? Kita akan mempelajari bagian dalam renungan firman Tuhan kita akan pelajari pada saat ini. Kita akan melihat tentang yaitu tidak melanggar atau tidak mengabaikan perintah Tuhan. Jadi kesetiaan kita kepada Tuhan adalah kita tidak melanggar dan juga kita tidak mengabaikan perintah Tuhan. Jadi maksudnya di sini kita tidak melakukan kejahatan, dosa. Jadi kita tidak melanggar hukum-hukum Tuhan dan pengajaran yang Tuhan berikan ataupun perintah Tuhan yang sudah Tuhan perintahkan. Kita tidak melanggarnya dan kita tidak mengabaikan perintah Tuhan. Dalam Bilangan pasal 28 ayat 1 sampai 2, Tuhan berfirman kepada Musa, "Perintahkanlah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, dengan setia pada waktu yang ditetapkan harus kamu mempersembahkan persembahan-persembahan kepadaku sebagai santapanku, berupa korban api-apian yang baunya menyenangkan bagiku." Jadi kalau kita lihat tentang persembahan, jadi Tuhan berfirman kepada Musa supaya memberi satu perintah kepada orang Israel untuk melakukan persembahan kepada Tuhan. Jadi dengan setia kata firman Tuhan dan pada waktu yang ditetapkan. Jadi tidak ada kurang, tidak ada tambah dan waktunya ditetapkan oleh Tuhan. Jadi Nabi Musa mengatakan bahwa harus mempersembahkan korban bagi Tuhan. Itu perintah Tuhan kepada Nabi Musa. Jadi dia tetap setia dan melakukan waktu Tuhan dalam pelayanan ataupun tugas yang Tuhan berikan kepada dia. Jadi jemaat Tuhan yang saya kasihi, kehidupan kita juga harus sedemikian. Dan kita harus tetap setia dalam melakukan pekerjaan Tuhan dan pelayanan yang Tuhan berikan kepada kita. Tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Setia dalam perkara kecil, setia dalam perkara besar. Jadi kalau kita lihat apa maksud dan bukti kesetiaan dalam kehidupan kita yang kita lakukan setiap hari. Kita setia melakukan tugas kita setiap hari. Kita setia dengan kehidupan kita, dengan keluarga kita. Kita setia dengan pendirian kita sebagai anak Tuhan. Walaupun orang mengatakan bahwa kita adalah orang yang seperti orang dewasa, seperti orang yang sudah ada dalam dunia ini dan sama serupa dengan dunia ini, tetapi kita tetap setia kepada Tuhan dan mereka tidak boleh mengatakan kita adalah sama seperti mereka. Jemaat Tuhan dikasihi, kita harus tetap setia dan melakukan tugas yang diperintahkan Tuhan. Jadi buktinya di sana kita tidak melanggar dan kita tidak mengabaikan perintah Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, maksud melanggar di sini adalah
kita tidak melakukan dosa. Dosa seperti kita melakukan pezinahan, melakukan perkara yang hal-hal yang membuat hati kita sakit, hal-hal yang membuat orang di sekitar kita rasa cemburu, rasa iri hati, sehingga ada perkelahian ataupun bercakap bertutur kata yang tidak baik, dan sehingga menimbulkan satu pertengkaran. Jadi kita tidak melanggar hal sedemikian. Jadi kita tidak melanggar perintah Tuhan. Jadi maksudnya di sana kita tidak melakukan hal sedemikian. Jadi kita harus setia kepada Tuhan. Jadi jemaat Tuhan dikasihi, hal-hal yang melanggar hukum Tuhan adalah hal-hal yang tidak baik. Maksud tidak baik di sanalah seperti yang saya katakan tadi, berdosa, melakukan hal-hal yang seperti membuat orang sakit hati dan sebagainya. Jadi jemaat Tuhan dikasihi, kita harus tetap setia kepada Tuhan dan tidak melanggar hukum Tuhan. Apa yang diberitakan Tuhan harus kita ikut. Jadi kalau kita lihat di sana, bukti ataupun tanda kesetiaan kita kepada Tuhan juga maksudnya di sini tidak mengurangi dan juga tidak menambahi firman Tuhan. Jadi Ulangan pasal 12 ayat 32, segala perintah yang kuperintahkan kepadamu haruslah kamu lakukan dengan setia, kata firman Tuhan. Janganlah engkau menambahinya ataupun menguranginya. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, kata firman Tuhan, janganlah kamu mengurang ataupun menambah kata firman Tuhan. Karena dunia pada hari ini pandai mengatur, pandai membuat strategi, sehingga dunia mengatakan bahwa sesuatu yang dilakukan oleh kehidupan kita sebagai orang percaya boleh dibuat dikurangkan ataupun ditambah. Tetapi firman Tuhan tidak. Saya katakan sekali lagi, firman Tuhan tidak boleh dikurang ataupun ditambah. Firman Tuhan tetap firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah satu kebenaran firman Tuhan, ayat firman Tuhan yang tetap dan juga yang membangun hidup kita. Jadi kalau kita lihat kehidupan kita pada hari ini yang mengajar kita supaya kita tetap dengan pendirian kita kepada firman Tuhan. Firman Tuhan berbicara kepada kita, haruslah kita mengikuti perintah Tuhan. Jadi janganlah kita mengurangi perkataan firman Tuhan itu ataupun menambah kata firman Tuhan itu sehingga membuat orang keliru mendengarnya. Tapi kehidupan kita sebagai anak Tuhan, orang-orang percaya kepada Tuhan, kita harus mengikuti kata firman Tuhan yang tepat dan juga yang padat ataupun yang mengajar kita, yang berkesan, akan memberikan impak yang baik dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Jadi kata firman Tuhan di sini adalah kita melakukannya dengan setia. Dengan setia dalam kehidupan kita, itulah buktinya. Kesetiaan kita kepada Tuhan, yaitu kita tidak mengurang ataupun menambah kata firman Tuhan. Karena orang dalam dunia ini boleh mengubah, boleh membuat ubah suai, kata istilah orang itu, boleh mengatakan bahwa ini boleh terjadi ataupun itu tidak boleh terjadi. Tetapi firman Tuhan, kalau firman Tuhan melakukan sesuatu perkara yang benar, itulah kata-kata daripada firman Tuhan. Karena manusia pada hari ini boleh membuat diri mereka, membenarkan diri mereka, mengatakan bahwa mereka orang percaya. Bahkan mereka mengatakan bahwa mereka sudah tahu Alkitab, sudah tahu membaca firman Tuhan, sudah tahu isi Alkitab, sudah faham isi firman Tuhan, tapi sebenarnya mereka tidak tahu apa sebenarnya dalam Alkitab mengatakan ataupun mengajarkan tentang firman Tuhan, mengajar mereka tentang kebenaran. Jadi jemaat Tuhan dikasihi, marilah kita melihat kehidupan kita. Arti kata kesetiaan kita kepada Tuhan adalah kita harus dengan kata firman Tuhan yang tepat dan juga bukan mengurangkan perkataan firman Tuhan, bukan menambahkan firman Tuhan, tetapi ikutlah apa yang dikatakan firman Tuhan. Jadi jemaat Tuhan dikasihi, itulah bukti dan tandanya kehidupan kita orang yang setia kepada Tuhan. Dan juga kebaikannya, yang kedua kebaikannya, keuntungannya bagi orang yang setia kepada Tuhan adalah kita lihat baik keadaan hidupnya, baik keadaan pribadinya, dan dia diberkati oleh Tuhan. Sungguh luar biasa Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Dalam kehidupan kita bagi orang yang setia kepada Tuhan dan setia kepada kebenaran firman Tuhan, tetap pendiriannya. Dikatakan bahwa saya adalah orang yang percaya kepada Tuhan meskipun godaan dunia ini, meskipun perkataan dunia ini mengatakan bahwa kehidupan kita hanya sementara dalam dunia ini. Orang mengatakan bahwa jadi orang Kristen mungkin hanya sementara, atau jadi orang Kristen ini tidak ada gunanya. Jadi orang Kristen mungkin mengajar kita hanya hidup sementara ataupun hanya tidak ada untung. Tetapi firman Tuhan mengajar kita, bagi kita orang yang setia kepada Tuhan, manfaatnya, keuntungannya kita lihat di sini adalah hidup kita mendapat kebaikan daripada Tuhan. Dan juga kita diberkati oleh Tuhan. Diberkati pribadi kita, keluarga kita.
anak kita dan juga saudara mara kita, baik dari segi makanan, baik dari segi keperluan kita, baik dari segi kehidupan kita pribadi, pekerjaan kita dan sebagainya. Kita akan diberkati oleh Tuhan. Dan jemaat Tuhan dikasihi, kita akan mendapat berkat daripada Tuhan seperti satu kalimat firman Tuhan yang mengajar kita dalam Ulangan pasal 6 ayat 1-3. Dan saya tidak akan membaca untuk kita, tetapi kita akan membacanya di tempat kita masing-masing. Kita boleh melihat tentang berkat yang diterima oleh kehidupan kita daripada Tuhan. Jadi yang kita lihat juga manfaat dan keuntungannya, Tuhan akan berlaku setia kepada kita. Tuhan berlaku setia, maksud dari sinilah seperti kalau kita lihat dalam 2 Samuel pasal 22 ayat 26 berkata, Tuhan berlaku setia kepada kehidupan kita, yaitu terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. Jadi terhadap orang yang setia, Tuhan berlaku setia. Jadi orang yang setia kepada Tuhan dan Tuhan akan berlaku setia kepadanya. Dan Tuhan akan sentiasa mendapati janjinya, akan sentiasa memberkati hidupnya dan menunaikan permohonannya. Jadi bagi orang yang tidak setia kepada Tuhan dan tidak melakukan perkara yang Tuhan inginkan dalam kehidupan mereka, jadi Tuhan juga akan berlaku tidak cela kepada mereka. Seperti Tuhan akan memberikan satu ajaran kepada mereka, mengajar mereka, membentuk mereka, sehingga mereka melihat bahwa setia kepada Tuhan adalah satu perkara yang akan membawa hidup mereka diberkati kepada Tuhan. Kata firman Tuhan, saya katakan tadi, kita akan melihat kehidupan kita. Waktu kita setia dalam perkara kecil, kita juga harus setia dalam perkara yang besar. Jemaat Tuhan dikasihi, kalau kita lihat dalam kehidupan kita pada hari ini, juga kalau kita lihat akibatnya, yaitu kita akan berhasil. Kita akan berhasil dalam 1 Tawarikh pasal 22 ayat 13. Jadi maka engkau akan berhasil jika engkau melakukan dengan setia ketetapan hukum-hukum yang diperintahkan Tuhan kepada Musa untuk orang Israel. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah tawar hati. Jadi nasihat supaya harus kita kuatkan hati kita dan teguhkan hati kita kepada Tuhan. Jadi kita akan berhasil bagi kita setia kepada Tuhan seperti Nabi Musa, seperti Raja Daud. Dia setia kepada Tuhan, lalu Tuhan memberikan satu perkara yang dia inginkan dalam kehidupannya, dia berhasil. Berhasil dan tetap melihat kepada Tuhan dalam kehidupannya. Jadi jemaat Tuhan dikasihi, marilah kita sentiasa harus setia kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi kita lihat bahwa kita akan mendapat pahala daripada Tuhan. Maksud dari sini adalah berkat yang sangat melimpah daripada Tuhan. Jadi Wahyu pasal 2 ayat 10b berkata, hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengurniakan kepadamu mahkota kehidupan. Sangat baik dan sangat luar biasa jemaat Tuhan yang dikasihi. Kalau kita lihat bahwa Tuhan akan memberikan satu pahala yang sangat baik. Tuhan akan memberikan satu jawaban yang sangat baik, yaitu kehidupan yang kekal. Jemaat Tuhan, saya kasih sekali lagi kita lihat di sini bahwa kesetiaan kita kepada Tuhan dan juga kalau kebaikannya kita setia kepada Tuhan adalah kita akan mendapat berkat dan pahala daripada Tuhan. Kita akan mendapat kehidupan yang baik, kehidupan yang kekal daripada Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari yang kita lakukan. Nah, di sini jemaat Tuhan saya kasih, marilah kita melihat dalam kehidupan kita. Pada hari ini kita harus tetap setia kepada Tuhan. Dan itulah kebaikannya, manfaatnya, keuntungannya bagi orang yang setia kepada Tuhan. Yaitu kita akan mendapat satu berkat yang luar biasa dan kita akan berhasil dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kalau kita lihat dalam kehidupan kita, bagi orang yang tidak setia kepada Tuhan, juga ada ajarannya Tuhan kepada mereka. Jadi murka Tuhan menimpa hidupnya dalam Yosua pasal 1 ayat 7. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhusus itu karena Akan bin Karni bin Zabdi dan juga bin Zerah dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu, lalu dibangkitkan murka Tuhan terhadap Israel karena mereka melanggar hukum Tuhan, karena mereka tidak mendengar perintah Tuhan dan mengambil apa yang sepatutnya tidak boleh diambil, dan mereka mendapat satu murka ataupun hukuman daripada Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi, ajaran Tuhan kepada kita dan hidup kita juga pada hari ini mengajar kita, sekiranya kita tidak setia
Nah, sekiranya kita tidak melakukan kehidupan kita tetap setia kepada Tuhan, kita lihat seperti contohnya bagi orang-orang Israel. Karena mereka mengambil barang yang sepatutnya tidak boleh diambil dan mereka mendapat hukuman. Sama juga kehidupan kita di sini. Tuhan mengajar kita supaya melarang kita untuk melakukan kejahatan seperti hidup seperti mencuri atau bergaduh ataupun menghina orang lain ataupun menjahatkan satu dengan lain. Jadi Tuhan tidak menginginkan perkara sedemikian. Dan Tuhan tidak menyuruh kita untuk mengambil ataupun terlibat dengan perkara sedemikian. Tetapi bagi orang yang tidak setia kepada Tuhan, mereka akan mendapat hukuman. Apapun ataupun ajaran daripada Tuhan mengajar mereka. Juga perkara kehidupan kita pada hari ini kalau kita lihat, kalau kita diberikan satu amaran daripada Tuhan untuk jangan mengambil ataupun jangan mengambil barang terlarang. Contohnya dalam kehidupan kita pada hari seperti minuman keras, seperti merokok, seperti hal-hal yang membuat hidup kita sehingga kita tidak menguntungkan diri kita, sehingga akan menjejaskan, merosakkan hidup kita, merosakkan diri kita seperti hal-hal ganja ataupun dadah, hal yang tidak baik, yang tidak menyenangkan hati Tuhan, yang tidak membangun hidup kita dan merosakkan keluarga kita. Jadi barang-barang sedemikian Tuhan tidak mau. Bagi orang yang setia kepada Tuhan, mereka tidak mau mengambil dan mau terlibat dengan hal sedemikian. Dan mereka tidak melanggar ataupun tidak mengabaikan firman Tuhan, tetapi mereka tetap setia. Bagi orang yang tidak setia kepada Tuhan, mereka tidak setia kepada apa yang difirmankan Tuhan. Dan orang sedemikianlah yang dikatakan firman Tuhan, mereka akan mendapat ajaran ataupun hukuman daripada Tuhan. Seperti yang saya katakan tadi, karena mereka terlibat dengan hal-hal yang tidak menyenangkan hidup mereka. Seperti tidak menguntungkan pribadi mereka, merosakkan diri mereka dengan hal-hal dunia. Seperti yang saya katakan, pemabuk dan juga hal-hal yang membelenggu mereka. Pergi membuat orang susah ataupun menjahat satu dengan yang lain. Jadi firman Tuhan katakan di sini adalah bagi orang yang tidak setia kepada Tuhan, mereka akan mendapat hal yang diajarkan oleh Tuhan, menghukum mereka, mengajar mereka. 1 Tawarikh pasal 10 ayat 13 berkata, demikian juga Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia terhadap Tuhan, karena tidak berpegang kepada firman Tuhan dan juga karena ia telah meminta petunjuk dari arwah. Jadi kalau kita lihat, kita baca dalam 1 Samuel pasal 28 itu, jadi kalau kita lihat karena Raja Saul dengan angkuhnya, dengan iri hatinya, dengan tinggi hatinya, dengan rasa sombong angkuhnya, dia telah diajarkan oleh Tuhan. Jadi kalau kita lihat Raja Saul, sebenarnya Tuhan sudah memberkati dia. Oleh karena dia merasa iri hati dan dengki, merasakan sesuatu yang rasa tidak puas hati dalam dirinya, sehingga dia mendapat satu perkara yang tidak baik dan sehingga Tuhan menghukum dirinya. Kalau kita lihat di sana adalah karena dia telah melakukan sesuatu perkara yang tidak menguntungkan dirinya, seperti dia tidak setia kepada Tuhan. Jadi kalau kita lihat jemaat Tuhan saya kasihi, karena perbuatannya yang tidak setia kepada Tuhan, karena tidak berpegang teguh kepada ajaran firman Tuhan dan tidak tetap pendiriannya. Firman Tuhan sebenarnya mengajar dia, membentuk dia, tetapi dia tidak mau mendengar firman Tuhan. Dan dia mengatakan bahwa firman Tuhan itu sudah mengajar dia dan juga mengatakan bahwa dia tidak rasa lagi dengan perkataan firman Tuhan yang membentuk diri dia, sehingga dia angkuh dan akhirnya dia tersungkur dan akhirnya dia jatuh dan mati. Kalau kita lihat, Tuhan telah memberikan satu ajaran yang sangat dasar dalam kehidupan bagi orang yang tidak setia kepada Tuhan, seperti contohnya Raja Saul. Kalau kita lihat jemaat Tuhan dikasihi dalam kehidupan kita, Tuhan akan melawan kehidupan kita sekiranya kita tidak setia kepada Tuhan. Jadi Tuhan, maksud dari ini adalah Tuhan akan memberikan satu ajaran kepada kita. Sekiranya kita melakukan perkara yang tidak baik, maksud dia tidak baik di sini adalah perkara yang membuat diri kita sehingga diri kita angkuh, yang sombong, yang merasa diri kita tidak puas dengan keinginan kehidupan kita bersama Tuhan, dan Tuhan akan mengajar kita seperti Raja Saul. Kalau kita lihat dalam kehidupan kita pada hari ini, akibat bagi orang yang tidak setia kepada Tuhan, dan Tuhan akan memberikan hukuman ajaran kepada mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kesetiaan kita kepada Tuhan
adalah beberapa hal yang kita lihat di sini tentang bukti dan tandanya kita tetap setia kepada Tuhan. Karena kita tidak melanggar dan juga mengabaikan perintah Tuhan. Jadi bagi orang yang setia kepada Tuhan dan kebaikannya, keuntungannya adalah mereka akan mendapat hidup yang baik, diberkati dan juga berhasil dalam kehidupannya dan juga mendapat pahala ataupun berkat yang daripada Tuhan. Jadi sebaliknya bagi orang yang tidak setia kepada Tuhan, kita lihat hidup mereka akan mendapat hukuman dan juga satu ajaran daripada Tuhan yang mengajar membentuk mereka. Dan juga mereka akan melihat bahwa mereka sudah jauh daripada Tuhan. Dan mereka mulai mau melakukan hal yang jahat dalam kehidupan mereka. Perbuatan-perbuatan yang keji, perbuatan-perbuatan yang membuat diri mereka rusak dan sehingga mereka jatuh dan tersungkur seperti Raja Saul. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kalau kita lihat perkara di sini mengajar kita bagi hidup orang yang setia kepada Tuhan, maka hidup orang itu akan diberkati. Bagi hidup orang yang tidak setia kepada Tuhan, hidup orang itu adalah diajarkan oleh Tuhan, dibentukkan oleh Tuhan. Tuhan bukan mau mengajar dia supaya dia semakin hari semakin jatuh, semakin tidak mau mengenal Tuhan, tetapi Tuhan mengajar dia untuk terus bangkit, melihat kehidupannya, karena selama ini dia tidak setia dan Tuhan membentuk dirinya. Jemaat Tuhan dikasihi, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Kita lihat kehidupan kita pada hari ini, setia kepada Tuhan dalam perkara kecil dan juga kita setia kepada Tuhan dalam perkara yang besar. Setialah kepada Tuhan dan kita akan mendapat berkat dan kita akan mendapat satu perkara yang sangat luar biasa yang baik daripada Tuhan. Dalam kehidupan kita pada hari ini, menuju kepada di masa akan datang, Tuhan akan memberkati kita semua. Firman Tuhan sampai di sini yang saya bawakan untuk kita pada saat ini. Biarlah firman Tuhan ini membentuk kita dan mengajar diri kita dan melihat diri hidup kita. Sama ada kita benar-benar setia kepada Tuhan, sama ada benar-benar kita melihat dan setia kepada Tuhan ataupun tidak. Dan itu adalah satu perkara yang kita harus lihat dalam kehidupan kita. Perhatikan dalam kehidupan kita. Jadi firman Tuhan sampai di sini dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.